Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Sri Rahayu. Saya Trisa Amelia Sari. Nah, di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuannya mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Ada alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama ada biji kacang merah 6 buah, botol jam atau selai 2 buah, kertas haring secukupnya. Kami memakai kertas tisu, kertas lebar secukupnya, dan gunting 1 buah. Nah, pertama-tama kacang merah itu direndam semalaman. Nah, ini udah saya rendam, jadi bentukannya seperti ini. Yang kedua, kami melipat kertas haring yang setinggi botol yang digunakan. Yang ketiga, gulunglah kertas haring tersebut dan masukkan ke dalam botol selai sehingga menempel pada dinding botol bagian dalam. Bisa dilihat di modul halaman 1.20. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Nah, ini kertasnya seperti ini ya. Kita masukkan dulu di botol selai, bekas selai. Ini lurus Boleh kayak gini. Botol kertas harinya itu secukupnya ya. Nah, setelah itu kita siapkan biji kacang merah. Nah, setiap botol ini diisi 6 butir kacang merah. Nah, setelah diisi kacang merah, ini diisi air kira-kira 1/10-nya dari botol ini. Ya, kita tuang dulu. Nah, kira-kira segini ya. Setelah itu kita tutup. Nah, ini kita simpan di tempat yang terang tetapi tidak terkena dengan sinar matahari langsung. Nah, kita pengamatannya ini sekitaran 2 mingguan, kita amati bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari si kacang merah ini. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami dapat menyimpulkan dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Itu vegetatif alami yaitu pertumbuhan yang dilakukan karena tidak adanya biji dan tidak ada bantuan dari manusia. Nah, sedang kalau di vegetatif buatan itu dia adanya menggunakan biji dan ada bantuan dari manusia. Sekian, terima kasih. Praktikum selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dengan tujuan mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA, kita akan mencari contoh beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Sebelum kita mencari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami, saya akan menjelaskan apa arti tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat memperbanyak diri tanpa biji dan tanpa bantuan manusia, melainkan melalui bagian tubuhnya sendiri seperti batang, akar, daun, dan spora.
Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami bisa melalui cara bertunas, akar rimpang, geragih, dan umbi. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami melalui akar rimpang atau rizoma adalah pohon bambu dan jahe. Lalu, contoh tumbuhan yang bervegetatif alami melalui umbi batang adalah singkong dan talas. Kemudian, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami melalui tunas adventif adalah pohon pisang dan cucur bebek. Itulah beberapa contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami yang terdapat di kebun yang saya record ini. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan tujuan agar terampil melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Mencangkok tanaman bunga kamboja guna untuk memenuhi tugas praktikum IPA. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan mencangkok? Ya, betul banget. Mencangkok tanaman adalah teknik perbanyakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru yang sifatnya sama persis dengan induknya. Berikut ini adalah media, alat, dan bahan yang digunakan untuk mencangkok. Ada pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan dan ada juga serabut kelapa untuk membungkus batang yang akan kita cangkok, dan ada juga pisau untuk kita mengkuliti batang yang akan kita cangkok. Ada tali yang akan kita gunakan untuk mengikat, serta ada tisu yang akan kita gunakan untuk mengurangi kadar air yang ada pada batang. Tujuan utama mencangkok yaitu mempertahankan sifat induknya. Hasil cangkok akan memiliki kualitas yang sama dengan induknya, serta mempercepat proses produksi tanaman. Pilih cabang yang akan dicangkok dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Kulit cabang yang dipilih dikupas hingga terlihat bagian kambiumnya. Jika bagian kambium sudah terlihat, lalu kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Jika bagian kambium sudah benar-benar bersih, lalu kita lanjut untuk mengelap sampai kering. Setelah itu, kita biarkan keratan batang mengering sampai 6 hingga 12 jam. Setelah itu baru kita akan melakukan proses pencangkokan. Bungkus bagian terbuka menggunakan sabut kelapa dengan tanah yang gembur. Lalu ikat menggunakan tali rapia. Pastikan mengikatnya benar-benar kuat agar tanah di dalamnya tidak berjatuhan. Jangan lupa sisa-sisa talinya kita potong-potong agar terlihat rapi. Setelah itu kita siram dengan sedikit air agar sabut kelapa dan tanahnya tetap lembab. Itulah kegiatan praktikum dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.